Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di antara apa yang Allah Ta'ala amanatkan kepada kita dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah adalah masa muda kita untuk apa kita habiskan, umur kita untuk apa kita pergunakan. Nah, ini baru adanya. Kita dengarkan, kita jawab atau terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود الذي بات إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya alhamdulillah kita ya di zaman yang seperti ini kita bersyukur, terima kasih kepada Allah masih mengumpulkan kita di waktu yang enggak lama ya, kurang lebih 1 jam kita duduk berkumpul. Sebulan sekali kita baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan keadaan negeri yang seperti ini, dengan keadaan zaman yang seperti ini, kita masih diobati hati ini oleh Nabi SAW ya, sebagai tibil qulub ya, sebagai obat hati kita, penyejuk hati kita, penerang hati kita. Kita patut bersyukur hadirin, masa muda yang Allah Ta'ala berikan, ternyata Allah bimbing kita untuk hadir di majelis ilmu sejenak. Karena Nabi SAW beliau menyatakan la tazulu qadamal abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Jadi kelak di hari kiamat itu tidaklah orang beranjak daripada posisinya kecuali ditanya oleh Allah tentang 4 pertanyaan. Yang pertama an umrihi fi ma'afnah, yaitu atas umur yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sebagai kesempatan dihabiskan untuk apa. Yang kedua wa an syababih fi ma'ablah, masa mudanya dipakai apa tuh? Karena masa muda ini masa fitnya seseorang, gitu ya. Jadi kita terima kasih kepada Allah memberi taufik kepada kita untuk masih menyempatkan diri hadir di majelis ilmu. Soal yang ketiga wa an malih min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya juga Allah tanya dari mana dapatnya, kemudian dipakai apa. Yang terakhir wa an ilmihi madza amila fi, akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang dia dapatkan, pengetahuan yang dia dapatkan, berat diamalkan apa tidak. Maka dari itu semoga pertemuan kita ini rutin setiap minggunya ya, menjadi keberkahan untuk hidup kita ya, penggembira kelak ketika kita telah wafat, amin ya rabbal alamin. Masih tentang adab Al-Quran, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau menyatakan wa su'ila ba'duhum an qari'ain qara'a ahaduhuma al-Baqarah faqat wa qara'a al-akhar al-Baqarah wa ala Imran wa ibtada'a ma'an wa khatama ma'an ayyuhuma afdal. Habib Abdullah Haddad pernah ditanya, ya Habib, ini misalnya ada 2 orang, yang satu ini cuma membaca Al-Baqarah tok, mulainya bareng, selesainya bareng, durasi waktunya sama. Yang satu cuma membaca Al-Baqarah tok, yang satu Al-Baqarah sama Ali Imran, gitu ya. Yang satu dapat 1 surat, yang satu 2 surat. Anggaplah durasinya 1 jam, mulai bareng, selesainya bareng. Mana ya Habib yang paling afdol di antara mereka berdua? Yang baca 1 surat pelan-pelan dengan tartil tadabbur, atau yang dapat 2 surat tapi banter-banteran? Kata beliau apa? Faqala alladhi qara'a al-Baqarah faqat afdol. Ya, yang membaca surat Al-Baqarah saja itu lebih afdol. Loh, kenapa demikian? Beliau mengatakan wa inna ma sara hadzal ladzi qara al-Baqarah aktsar fadlan. Yang baca surat Al-Baqarah ini pahalanya lebih besar, lebih afdol. Padahal yang satunya kan baca 2 surat ya, 2 kali lipat. Kenapa? Liqauni qari'il Baqarah kana aktsaru tadabburan wa tartilan. Karena yang membaca surat Al-Baqarah ini dia membacanya dengan tadabbur dan dengan tartil. Nabi SAW menyatakan apa? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi, perindah Al-Quran ayat-ayatnya dengan
suara kalian dengan tartil satu-satu bacanya. Kemudian tadabbur, direnungi maknanya. Sehingga bukan hanya pahala membaca, tapi pahala mendapat pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Al-Quran gak hanya lewat gitu saja, tapi masuk ke dalam hatinya. Dalla ala dhalik istighraquhu bi qira'ati hadzal waqt alladhi qara'a fihi al-akhar al-Baqarah wal-Imran. Yang cuma Al-Baqarah saja itu menunjukkan bahwa waktunya full habis untuk dia membaca perlahan-lahan dengan dinikmati, direnungkan, dihayati. Ya, di waktu yang sama temannya itu sempat sampai membaca 2 surat. Faqad tabayyana laka, maka menjadi jelas untuk kamu anna tadabbur wa tafahum huwal maqsud, bahwa tujuan dari membaca Al-Quran yang inti itu apa? Sehingga kita bisa mengamalkan, yaitu ketika mentadaburi, ketika memahami. Gila kan disebutkan kemarin itu ya, orang beramal itu gara-gara apa? Gara-gara mengetahui gara-gara tafahum, tadabbur. Kan itu, orang itu bisa mengamalkan dari mana? Karena dia punya ilmu. Oh, tidak boleh ternyata kurang ajar sama orang tua misalnya. Oh, ternyata di hadapan orang tua itu harus mengepakkan sayap. Waqfid lahum janahazul. Ya, kita yang memang gak punya sayap, tapi itu bahasa kiasan dari Allah. Kepakkan sayapmu ketika di hadapan orang tuamu. Nah, itu dari mana kita tahu? Kita bisa mengamalkan karena ada ilmu. Nah, ilmu ini dari mana? Dari tadabbur, dari tafahum. Ketika kita berusaha mentadaburi, memahami, lahirlah ilmu. Dari ilmu lahirlah amal. Lah, dari mana kita bisa mengamalkan? Lah, kalau tadabbur, tafahum saja tidak. Oke? Tadabbur, tafahum saja tidak. Lah, ilmu dapat dari mana? Nah, kalau ilmu aja nggak dapat, amal dari mana? Maka kata beliau, tafahum wa tadabbur huwal maksud. Jadi tadabbur, berusaha memahami, itu tujuan ngaji Al-Quran. Walladhi alaihi al-mu'awwal fi hal tilawah lil Qur'anil Karim. Itulah yang menjadi tujuan utama dalam keadaan membaca Al-Quran Karim. Fa'alaika bihi rahimakallah, maka hendaknya engkau yang semoga dirahmati oleh Allah, hendaknya kamu mengambil jalan untuk tadabbur, tafahum ketika membaca ayat Al-Quran. Nah, seperti kemarin kita bahas, loh ya apa nggak tahu tafsirnya? Ya baca terjemah, baca terjemah Al-Quran. Bahkan qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, inna man kana qablakum ra'u hadzal Qur'an rasail ilaihim min rabbihim. Mereka itu orang-orang soleh terdahulu, kata Imam Hasan Al-Basri, mereka merasakan, menghayati, memandang Al-Quran itu sama dengan surat-surat daripada Tuhan kalian. Surat dari Allah, surat cinta kalau boleh katakan apa? Surat cinta dari Allah Ta'ala. Kenapa surat cinta? Karena dengan surat-surat itulah seseorang bisa meraih kemuliaan akhiratnya, keselamatan akhiratnya. Ketika orang, analogi sederhana, permisalan sederhana, ada orang tersesat ada di tengah hutan. Tiba-tiba ada orang bilang, Pak, ini loh petanya ini peta, ini kompas. Selesai, ditinggal. Kan ini dia memberikan petunjuk, memberikan peta itu kan gara-gara apa? Ada kepedulian. Kamu kalau mau selamat, mau cepat keluar dari kesesatan ini, kesesatutan ini, ya ini. Oh, dilihat sama dia. Oh ya, dibaca, diteliti. Oh, ini lewat sini nanti ada sungai, nanti gini, kompas ngikuti arahnya, sampailah dia selamat. Nah, kita hidup di alam dunia ini, ya Allah kasih pilihan, mau taat, mau maksiat, ya mau nurut, mau nggak nurut. Yang penting Allah Ta'ala sudah mengutus para rasul, dan diutus bersama para rasul Alkitab, Al-Quran bersama Nabi Muhammad. Pengen masuk surga, ya ini. Pengen mulia di akhirat, ya ini. Pengen senang dunia akhirat, senang hidupnya dunia akhirat, ya ini. Imam Hasan Basri mengatakan apa? Mereka itu orang-orang soleh kalau ngaji di malam hari, mereka merasakan betul bahwa ini adalah surat daripada Allah.
Fakanu yatadabbaruna bil-lail wa yunafidhunaha bin-nahar. Mereka membaca Al-Qur'an itu pada malam hari, di pagi harinya mereka melaksanakan apa yang mereka baca pada malam hari itu. Jadi betul-betul apa? Betul-betul diamalkan. Umur kita ini hidup sekali seumur hidup. Kalau kita nggak amalkan Al-Qur'an, eman-eman, gitu ya. Ya sedikit demi sedikit. Imam Bukhari itu hadirin Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun daripada apa? Hadis sahih, Al-Jami' As-Sahih, yang dikatakan paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'an, yaitu kitab Al-Jami' As-Sahih. Kumpulan hadis sahihnya Imam Bukhari. Beliau itu dari kecil, beliau mengatakan tidaklah saya mengetahui akan sebuah larangan kecuali dari detik itu saya ditinggalkan. Beliau ya misalnya baca sebuah hadis tentang larangan ngerasani. Dari detik itu sampai mati tidak pernah ngerasani. Larangan berbohong dari hari itu sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita dipermudah sama Allah ya untuk bisa mengamalkan tadi itu. Ya harus diusahakan. Wa kullama kana al-'abdu awsa'a ilman wa ma'rifatan billah kana aktsara tadabburan lil Qur'an. Nah, setiap seorang hamba itu luas ilmunya. Nah, ini pentingnya kita ngaji ya. Luas ilmunya, luas ma'rifatnya dengan Allah, dengan kenal dengan keagungan Allah, maka dia akan lebih banyak mampu untuk tadabbur. Wa 'adhamu fahman fi, pemahamannya terhadap Al-Qur'an akan semakin mendalam. Loh ini kalamullah, firman Gusti Allah. Ketika seorang hamba berusaha memahami, Allah Ta'ala sendiri akan memberikan pemahaman firman-Nya itu kepada hamba tersebut. Allah kasih terang hatinya itu, semakin faham, semakin meluas pemahamannya. Walidzalik ittasa'al majal fi tadabburil Qur'an wa fahmi lil 'arifina billah minal ulama ar-rasikhin wal al-mutadin. Maka dari itu pemahaman akan ayat Al-Qur'an ini luas sekali. Ya. Di dalam pemahamannya bagi orang yang betul mengenal Allah, ya, daripada ulama yang mendalam keilmuannya dan para imam yang menjadi pembimbing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan seandainya saya ini mau meluapkan ilmu daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka tulisan saya itu akan sampai dipikul 70 ekor unta. Bukan satu surat, bukan beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa tulisannya itu sampai apa? Dipikul 70 ekor unta. Saking luasnya makna daripada Al-Qur'an, sehingga dalam satu ayat itu pemahamannya luas sekali. Setiap ulama nanti pemahamannya berbeda lagi. Gitu ya. Tapi tafsir ini tidak ngarang. Rubiyatun. Wah, bahaya. Ya kayak kemarin dulu ya. Surat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dikarang-karang robun jadi rupiah. Aduh. Ini jadi rupiah itu apa? Dia bilang rupiah itu solusi daripada segalanya. Waduh. Nabi SAW beliau menyatakan apa? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya, maka siapkan tempatnya di neraka. Naudzubillah. Lah terus ulama tafsir itu mentafsirkan dari mana? Dari satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Jadi tafsir ini kok buatan ngarang hadirin. Jadi tafsir itu bukan pendapat saya. Tidak ada pendapat saya. Jadi tafsir itu satu ayat, penjelasan ayat ini ditemukan di mana? Di ayat Allah juga yang lainnya. Jadi saling melengkapi. Begitu juga ada kalanya tafsir itu didapatkan daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kata Nabi kalau menafsirkan dengan pikirannya jadi rubiyatun tadi itu. Rubiyatun lurabbil alamin jadi rubiyatun jadi rupiah. Iya gini bahaya nih. Ini bahaya. Orang kalau salah disuntik dokter, naudzubillah min dzalik, mentok, naudzubillah, sakit atau bisa mati.
Orang kalau naik pesawat ternyata yang pakai pakaian pilot itu bukan pilot, tukang beca misalnya. Bahaya yang paling parahnya apa? Ya langsung akhirat kan gitu. Orang misalnya sepeda motornya, mobilnya rusak, pergi ke bengkel, nggak taunya yang benerin itu tukang las, nggak paham masalah onderdil, ya rusak mesinnya. Yang lebih bahaya lagi, ketika orang bukan ulama menggunakan pakaian ulama, berbicara dengan lisan ulama, namun menyesatkan, ini naudzubillah min dzalik, akibatnya bukan mati, bukan sakit, bukan mesin rusak hadirin, tapi akhirat, yaitu di neraka Allah, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, mereka para arifin ini dengan mereka luasnya dalam mengaji Al-Qur'an, luasnya pengetahuan mereka akan hadis Nabi, sehingga ayat-ayat yang mereka baca itu saling melengkapi. Oh iya ya. Jadi ini ketemu lagi. Qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Nah ini bagaimana ya Nabi Muhammad SAW itu membaca satu ayat itu diulangi terus sampai subuh. Yaitu apa? Kata Al-Imam Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Qama bina, yakni pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kita sholat, ada satu ayat yang dibaca oleh Nabi sampai subuh. Yaitu apa? Yaitu firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka. Ini kata-kata Nabi Isa hadirin. Ini perkataan Nabi Isa kemudian dinyatakan di dalam firman Allah. In tu'adzibhum, ya Allah, wis jika engkau mengazab mereka ini umatku, hambamu, fa innahum ibaduk. Ya mereka ini hambamu ya Allah. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, ya mereka hambamu. Mereka enggak beriman kepadamu, enggak ngikut saya, engkau azab mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau memaafkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka memang engkaulah Allah yang maha agung dan maha bijaksana. Ini lebih panjangnya ada di dalam hadis sahih. Ini kan Sayyidina Abu Dzar mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang daripada ayat tersebut, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus diulangi, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nah, pernah suatu ketika, ini hadis yang sahih ya, dalam Sahih Muslim, riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Pernah suatu ketika Nabi SAW ini membaca firman Allah ketika menceritakan doanya atau ungkapannya Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini Nabi Ibrahim hadirin curhat kepada Allah Ta'ala tentang umatnya. Faman tabi'ani fa innahu minni, ya Allah ya Gusti, pokoknya siapapun di antara mereka yang mau ikut saya, fa innahu minni, ya berarti dia ikut golongan saya ya Allah. Wa man asani, tapi kata Nabi Ibrahim, mereka yang enggak mau ikut saya ya Allah, maksiat terhadap saya, enggak mau ikut saya, ingkar kepada saya, fa innaka ghafurur rahim, ya sudah, berarti itu urusan hamba tersebut denganmu dan engkau maha pengampun, maha penyayang. Nah, ini menunjukkan Nabi Ibrahim memikirkan umatnya dan menyerahkan umatnya kepada Allah. Kemudian membaca pernyataan Nabi Isa alaihissalam kepada Allah juga, sekali lagi tentang umatnya, yaitu tadi ayat tadi itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah jika engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, ya mereka ini hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, namun jika engkau memaafkan mereka ya Allah, maka sungguh engkau memang adalah Tuhan yang maha agung dan maha bijaksana. Lalu Nabi Muhammad SAW, beliau tadabbur dengan ayat tersebut sehingga nangis Nabi SAW. Nah ini disaksikan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As.
Ketika membaca dua ayat tersebut, Nabi mengangkat tangannya, mengatakan Allahumma ummati ummati. Ya. Ini melihat Nabi Ibrahim mengeluhkan umatnya dipasrahkan sama Gusti Allah. Nabi Isa mengeluhkan umatnya dipasrahkan kepada Gusti Allah. Ini Nabi Muhammad kepikiran, duh, nah terus gimana umat saya nih? Akhirnya melihat Nabi Muhammad sedih menangis, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Ini hadis yang sahih ya. Kata Allah Ta'ala, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah kepada kekasihku, hambaku yang terkasih Muhammad. Fas'alhu ma yubkik, tanya kepada Muhammad apa yang menyebabkan dia menangis. Dan Gusti Allah Maha tahu ya. Gusti Allah tahu, cuman Allah Ta'ala ingin mendengar itu dari lisan Nabi. Tanya wahai Jibril ke Muhammad, kenapa nangis? Kok sampai nangis? Maka didatangi oleh malaikat Jibril, dikabarilah oleh malaikat Jibril perintah Allah tadi itu. Maka Nabi SAW menjawab, ya Jibril, ya, yaitu apa? Yaitu umatku, wahai Jibril, umatku. Nah, kemudian disampaikan kepada Gusti Allah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, wahai Jibril, kembali lagi kepada Muhammad dan katakan inna sanurdika fi ummatik wala nasu'ak. Katakan kepada Muhammad bahwa aku akan membuat diri Muhammad ridho akan apa yang aku berikan untuk umatnya, dan aku tidak akan mengecewakan Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita ini dipikiri oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Sampai kata Allah apa? Tidak usah sedih, tidak usah risau Muhammad. Aku akan membuatmu ridho akan apa yang aku perlakukan kepada hambamu, dan tidak akan membuat dirimu apa? Kecewa. Makanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu dahsyat sekali kalau kita tadabbur ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Ini Gusti Allah bahkan tidak menyebutkan secara spesifik apa yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Gusti Allah bukan mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka al-jannah fatarda, dan Allah akan memberimu surga Muhammad sehingga engkau ridho. Mboten. Wala sawfa yu'tika rabbuka sesuatu tidak dari disebut. Tapi Allah Ta'ala enggak sebut. Sehingga mengesankan apa? Apapun yang diharapkan oleh Nabi, apapun yang membuat Kanjeng Nabi SAW itu ridho, maka akan dikabulkan, diberikan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kata Sayyidina Abu Dzar, Nabi SAW mentadaburi ayat tersebut sampai lama, diulang-ulang. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqra'ul ayah fi qiyamih min al-lail fayatadabbaruha hatta rubbama saqata min qiyamih min syiddati khasyatihi wa khusyu'i. Sayyidina Umar ini kan kalau disifati oleh Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab ini apa? Masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar au kama qala. Sayyidina Umar ini saking beraninya, tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab ini melewati satu lorong kecuali setan akan melewat lorong yang lain. Tidak mau selorong dengan Sayyidina Umar. Tapi kita lihat bagaimana Amirul Mukminin, bagaimana Sayyidina Umar beraninya orang ini ketika tersentuh hatinya dengan kalamullah. Apa yang terjadi? Ada kalanya Sayyidina Umar ketika membaca Al-Quran pada malam hari ketika sholat, beliau itu tidak jarang langsung jatuh, ya, langsung jatuh gara-gara saking takutnya, saking khusyuknya tadi itu. Warubama maridhu bisababi dzalik. Lu ada kalanya Sayyidina Umar tuh pas baca ayat beliau fahami, beliau tadaburi, saking takutnya sampai sakit, sampai dijenguk oleh para sahabat gara-gara sakit. Sakitnya gara-gara apa? Bukan kehujanan, bukan habis main futsal kesandung, boten, tapi apa? Baca Al-Quran masuk ke dalam hatinya, terenyuh hatinya, sakit beberapa hari. Bayangin ya, orang yang begitu kuat mentalnya, begitu kuat fisiknya, namun ketika tersentuh hatinya dengan kalam Allah, beliau pun tersungkur, terjatuh, ya. Kemudian sebagaimana sifat kemarin dalam ayat Allah ya, yakhiruna li rabbihim apa? Sujadan. Mereka akan langsung tersungkur ya. Yakhiruna lil afqani sujada.
Allah ya. Mereka langsung apa? Tersungkur karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri daripada seorang yang beriman sejati, gitu ya. Mudah-mudahan kita dikasih nikmatnya ini ya. Nikmat terenyuh ketika mendengar kalamullah, ya tersentuh ketika mendengar kalamullah. Justru hadirin, kalau kita dengar ayat Al-Qur'an terus kita sedikit pun nggak merasa getaran, ini kita perlu waspadai. Kalau seandainya ada alat ronsen hati bukan hati apa anggota tubuh ya, liver bukan, hati qalb. Seandainya di ronsen hati kita ini sekeras apa kira-kira? Ya, sekeras apa? Kalau kita mendengar kalamullah terus kita nggak ada terenyuh getaran sedikit pun, wah ini berbahaya. Kita perlu perbanyak bacaan Al-Quran kita ini berarti. Gara-gara Al-Quran itu bisa apa? Bisa menjernihkan hati yang keras gitu. Wa qama Tamim ad-Dari lailatan bihadil ayah yuraddiduha ila sabah. Juga diceritakan di sini Sayyidina Tamim ad-Dari, beliau malam hari membaca ayat ini diulang-ulang sampai subuh. Ayat apa itu? Firman Allah, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah mereka yang beramal jelek, selalu bermaksiat, berani melanggar Allah, apakah mereka itu mengira mereka bisa mengelabui kita, mendahului kita? Sa'a ma yahkumun, begitu jelek apa yang mereka pikirkan. Loh, mereka ini ngira ada ordal di akhirat gitu ya, bahasa kita ya. Loh, mereka ini mengira bisa mengelabui kita. Mereka merasa aman, gak sholat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Loh, terus mereka merasa gak dicatat, gak diperhitungkan. Sama yahkumun. Loh, jelek sekali pola pikir mereka ya. Apa yang mereka putuskan? Wa qama Sa'id bin Jubair rahimahullah lailatan biqouli ta'ala. Juga ada lagi Sayyidina Sa'id bin Jubair. Beliau semalaman hadirin itu selalu mengulang, menghayati daripada firman Allah yang ada di surat Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Yaitu ini di ayat sebelumnya itu menceritakan tentang bagaimana keadaan kelak di hari kiamat ya. Kemudian pada akhirnya dikumandangkan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah sekarang wahai orang-orang yang mujrim, wahai orang-orang yang banyak berbuat salah kepada Allah. Sana pisah. Saat itulah dipisah antara apa? Antara ahlul khair, antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Sehingga beliau seorang yang soleh ya, seorang yang dekat dengan Allah, beliau khawatir ketika dikumandangkan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sekarang berpisahlah wahai orang-orang yang jelek, dipisahkan sama Allah. Beliau khawatir jika beliau termasuk di antara apa? Mujrimin tadi itu. Betapa malunya, betapa hinanya, betapa takutnya, sehingga beliau ketika membaca ayat tersebut betul-betul terpandang, ya terbayang dalam pikirannya keadaan mauqif yaumil qiyamah, keadaan hari kiamat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah sekarang, berpisah ya antara kelompok yang baik dengan kelompok yang jelek. Yuraddiduha, beliau selalu ulangi tadi itu. Wa ma yuhka anis salaf as-salih fi hadzal ma'na katsirun muntashir. Dan masih banyak kata beliau daripada kisah-kisah orang soleh yang demikian, yang membaca ayat-ayat Allah kemudian tersungkur, kemudian sakit. Bahkan gak sedikit di antara mereka hadirin yang sampai wafat. Ini mungkin kalau kita ceritakan di zaman sekarang mungkin kayak terlalu jauh ya. Tapi orang dulu seperti itu. Mereka saking takutnya, soalnya mereka betul-betul iman kepada hari akhir tadi. Apa yang setelah kematian itu mereka imani sebagaimana mereka lihat di dalam alam dunia tadi. Sehingga di antara mereka pun sakit, di antara mereka sampai wafat. Nah, masih ada adab-adab yang lain. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma
اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan, monggo. Setiap selesai daras, barangkali kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya, supaya ada dialog interaktif ya, supaya lebih hidup juga. Nah kalau nggak ada, ya monggo yang mau berwudu kita siap-siap sholat.